Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, kalian cek playlist di channelnya. Dan disitu bakalan ada berurutan rapi ya session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran antara aliansi klan kuno melawan klan Hun telah dimulai. Xiaoyan saat ini dia melihat bahwa Hun Misheng masih hidup. Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya setelah dia memukul Hun Misheng. Apakah ini tekanan spiritual dari Jiwadi? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan Hun Misheng setelah dia membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Hun Misheng pun mati untuk kedua kalinya. Pertempuran hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang pahit jika ini terus berlanjut, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melihat medan pertempuran di arah utara. Kabut hitam bergejolak dan beberapa aura kuat melonjak. Jelas ada banyak ahli dari klan Hun yang berada di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi rumah langit telah menderita banyak kematian di tempat itu. Hun Feng, ucap Xiaoyan saat ia melihat sosok agak muda dalam kelompok itu. Xiaoyan bergerak, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Hun Feng kaget saat mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan muncul di atas kepalanya secara tiba-tiba. Xiaoyan, kenapa kamu melarikan diri dari Hun Misheng? Ucap dari Hun Feng. Hah? Aku melarikan diri, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan terkejut, sepertinya dia terlalu cepat membunuh Hun Misheng. Tuan muda Hun Feng, cepatlah pergi, keadaan spiritual Xiaoyan telah mencapai negara Di. Kekuatannya telah jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Misheng kemungkinan sudah dibunuh olehnya, ucap seseorang pria tua berambut putih. Meskipun merasa tidak puas, Hun Feng jelas mengerti bahwa jika dia bertarung dengan Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini, Hun Feng tidak akan menang. Hun Feng bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. 4 sesepuh di belakang menatap Xiaoyan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiaoyan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. 4 kelompok cahaya api yang meletus dari tangannya. Cahaya api itu dengan cepat berkumpul menjadi 4 lotus flame yang menembak ke arah 4 sesepuh dengan secepat kilat. Keempat sesepuh itu tidak bisa melarikan diri bagaimanapun mereka berjuang. Lotus Flame tiba-tiba meledak dalam sekejap. Nyala api itu menghantam tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Dadedor, buar, bembeng 2000. Setelah garis api menyerbu ke tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi abu. Setelah itu bibit api merah muda keluar dari pori-pori mereka. Keempat tetua klan Hun itu melepaskan dokin mereka untuk memadamkan api. Xiaoyan menjentikan jarinya dengan lembut. 4 gumpalan angin melesat keluar. 4 tetua klan Hun meludahkan seteguk darah segar setelah itu. Kamu tidak bisa melarikan diri, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung mengarahkan serangannya kepada Hun Feng secara langsung. Hiap, buar! Hun Feng langsung terpental memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu Xiaoyan langsung menangkapnya dan mencengkram lehernya dengan kuat. Leluhur, selamatkan aku, ucap dari Hun Feng. Leluhur, ucap dari Xiaoyan. Saat ini Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame dan 4 santo iblis telah ditahan. Siapa leluhurmu Hun Feng kali ini? Ucap dari Xiaoyan. Buar! Awan hitam di langit tiba-tiba bergolak. Setelah itu sosok tua perlahan turun. Doseng bintang 8, ucap dari Xiaoyan. Teman muda, mengapa kamu tidak membiarkan keturunanku yang tidak berguna ini pergi? Ucap dari sosok tua itu. Siapa kamu? Tanya dari Xiaoyan. Aku Yuan Tian. Lelaki yang tidak berguna yang mati di tangan Xiaoyan saat itu, ucap dari orang tua itu sambil tertawa. Kamu tidak tampak seperti orang mati, ucap dari Xiaoyan. Hun Yuan Tian tertawa. Namun dia tidak menjawab pertanyaan ini. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku? Aliansimu ini benar-benar tidak cukup jika kamu ingin mengalahkan klan Hun kami, ucap dari Hun Yuan Tian. Xiaoyan lalu menjawab, apakah benar begitu? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya yang sedang mencekik Hun Feng.
Ia membuat wajah Han Feng berubah menjadi ungu. Hun Yuantian bergerak ke arah Xiaoyan. Karena kamu menolak untuk mendengarkanku, kamu bisa mati sekarang, ucap dari Hun Yuantian. Bukan hakmu memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi, ucap dari Hun Feng. Tiba-tiba tubuh Hun Feng mulai membengkak. Doki di dalam tubuhnya juga menjadi liar. Penghancuran diri ya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher dari Han Feng. Meskipun leher Han Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya tubuh Hun Feng meledak. Buar, dan badai energi yang mengguncang bumi pun meledak. Namun tubuh Xiaoyan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa telah membentuk penghalang tidak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan oleh Hun Feng dari penghancuran diri itu sama sekali tidak membahayakan untuk Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mundur selangkah saat ruangan di depannya berfluktuasi. Lalu Hun Yuantian muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura kematian mengarah ke dada Xiaoyan. Tetapi serangan Hun Yuantian meleset, lalu dia melirik tempat di mana Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Segera dia membalikkan tangannya dan sebuah jiwa bergegas keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya jiwa itu memasuki lengan bajunya. Hun Yuantian mengambil jiwa Hun Feng. Anak sialan, aku pasti akan membuatmu menderita, ucap dari Hun Yuantian. Orang tua yang parasit, izinkan aku untuk menjadi orang yang mengirimmu kembali ke neraka, ucap dari Xiaoyan. Anggota klan Xiao memang selalu memiliki lidah yang tajam. Aku akan membuatmu menikmati apa yang disebut nasib buruk, ucap dari Hun Yuantian. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiaoyan. Akhirnya mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiaoyan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menghantam dada Xiaoyan. Ya, bubar! Tetapi telapak tangan Hun Yuantian tidak benar-benar mengenai dada Xiaoyan. Masih ada jarak setengah inci di antaranya. Lapisan penghalang tak terlihat menahannya. Memamerkan kekuatan spiritualmu di depanku, sungguh konyol, ucap dari Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang perkasa melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual yang tak terlihat di belakangnya. Lalu api muda yang ganas merembas keluar dari dalam tubuhnya. Aura Xiaoyan melonjak pesat setelah dia menggunakan Electromination Lotus Flame. Setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Lotus Flame 6 warna terbentuk. Gelombang demi gelombang panas dengan cepat menyebar setelah Lotus Flame terbentuk. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Lotus Flame langsung menembak ke arah kepala Hun Yuantian. Gerbang keheningan mematikan, teriak dari Hun Yuantian. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam telapak tangannya dan berubah menjadi gerbang hitam yang besar. Gerbang itu dibuka dan lubang hitam terungkap. Tidak ada yang tahu alam misteri apa yang ada di bawahnya. Intermination Lotus Flame terbang melintasi langit. Akhirnya api itu meledak di tempat luar gerbang keheningan mematikan. Lalu badai destruktif yang mengerikan pun muncul. Aku akan menyerap itu, ucap dari Hun Yuantian. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba dilancarkan. Pada akhirnya badai api besar setinggi 10.000 kaki itu sebenarnya telah ditelan ke dalam gerbang itu. Jadi seperti ini gerbang keheningan yang mematikan itu, ucap dari Xiaoyan yang mengamatinya. Kamu benar-benar berani menggunakan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan mematikan milikku ini diciptakan oleh seorang elit Daodi dari zaman kuno. Dia mampu menyerap segalanya, ucap dari Yuantian. Lumayan juga teknikmu ini, ucap dari Xiaoyan. Darah dan jiwa esensimu kemungkinan besar akan sangat meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematianku, ucap dari Hun Yuantian. Hun Yuantian membentuk segel di tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran 10 kaki dan tiba-tiba melesat keluar. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu, Xiao Xuan, ucap dari Hun Yuantian.
Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang keheningan mematikan. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiaoyan yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Xiaoyan tampaknya terhisap oleh gerbang keheningan mematikan. Tidak ada orang yang telah memasuki gerbang keheningan mematikan yang bisa keluar hidup-hidup. Akhirnya orang yang selalu berhayal untuk menghancurkan klan Hun akhirnya bisa kumusnahkan, ucap dari Hun Yuantian. Mata Hun Yuantian melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Xiaoyan yang terhisap muncul di tempat yang tertutup oleh aura maut. Dia melihat ke tempat yang gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Hun Yuantian, aku akan membuatmu menjaga harta ini, ucap dari Xiaoyan. Furiting Lotus Demon Flame tiba-tiba tersapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan setelah suaranya terdengar. Xiaoyan dengan cepat menutupi matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tidak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat api itu telah melilit dunia yang gelap ini. Setelah itu dia muncul di bagian tengah di tempat ini, yang menyembunyikan sejumlah besar aura mematikan. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan mematikan ini. Menangkap Xiaoyan yang jiwanya telah mencapai negara di adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Ekspresi Hun Yuantian berubah karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan mematikan tiba-tiba melemah. Ini buruk, ucap dari Hun Yuantian. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Lalu sosok cahaya melintas dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa. Terima kasih atas hadiahmu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping, ucap dari Hun Yuantian. Xiaoyan tiba-tiba berdiri, lalu segel di tangannya berubah. Sosok besar segera muncul di luar tubuh Xiaoyan. Yellow Spring Divine Angel, ucap dari Xiaoyan. Kali ini sosok besar yang muncul tidak lagi tampak ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini diperoleh dengan cahaya yang beriak. Sosok awalnya ilusi telah menjadi jauh lebih nyata. Sepintas itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke dalam medan pertempuran. Para ahli dari kedua belah pihak yang telah terkena aura ini sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut. Di bawah tekanan itu mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Sosok raksasa itu muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Serangan gelombang sonik spiritual dipancarkan dari mulut raksasa itu. Akhirnya itu menabrak Hun Yuantian. Wah, buar. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darahnya mengalir keluar dari telinga dan mulutnya atas serangan itu. Tubuh Hun Yuantian terasa seperti meledak. Seteguk darah segar pun dimuntahkan olehnya. Sementara jiwanya telah mengalami kerusakan parah, gelombang sonik spiritual sangat mengguncang Hun Yuantian. Medan pertempuran yang awalnya kacau itu juga berhenti sejenak. Xiaoyan yang duduk di gerbang hitam besar telah menghirup udara sejuk karena pemandangan ini. Xiaoyan langsung terkejut begitu dia merasakan suatu aura yang tidak jauh darinya. Aura orang-orang ini sangat aneh, ucap dari Xiaoyan. Dia merasakan aura mematikan yang berkali-kali lipat lebih padat daripada Hun Yuantian. Ketiganya tampaknya seperti mereka zombie, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu di pertempuran yang lainnya tidak jauh dari tempat Xiaoyan berada, Li Ying dan Yan Zin yang sedang ditekan oleh 3 leluhur dari klan Hun, mereka sangat terdesak. Ketiga leluhur klan Hun itu membentuk sebuah formasi. 4 keheningan penghancuran dunia maut. 3 leluhur klan Hun berteriak. 3 gerbang besar dipenuhi dengan aura mematikan muncul. Ternyata itu adalah 3 gerbang keheningan mematikan yang lainnya. 3 gerbang besar itu telah membentuk formasi yang mengurung seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya mereka sebenarnya berencana menggunakan ini untuk menghancurkan pasukan aliansi. Li Ying dan Yan Zin jelas mereka sangat mengenali formasi ini yang memiliki reputasi ganas pada zaman kuno. Hun Yuantian kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan mematikan dan selesaikan formasinya, ucap seseorang leluhur klan Hun yang kurus setelah melihat pasukan aliansi mundur.
Li Ying dia lalu berkata setelah melihat formasi ini akan sempurna. "Cepat kabur!" teriak dari Li Ying dan Yan Zin. Formasi ini selesai, mereka semua pasti akan hilang terhisap gerbang. Hun Yuantian yang terluka dengan cepat terbang ke langit. "Gerbang keheningan mautku telah direbut oleh bocah Xiaoyan itu," ucap dari Hun Yuantian. "Gerbang keheningan mematikanmu telah dicuri," ucap dari 3 lelaki tua itu. Salah satu dari mereka tanpa sadar mencaci, "Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan mematikan. Bisa-bisanya kamu kehilangan benda penting ini dalam waktu sesingkat itu." Bocah itu benar-benar telah mencapai jiwa negaradi. Aku tidak menyangka bahwa dia bisa dengan cepat menemukan batu spiritual yang aku sembunyikan di dalam gerbang keheningan mematikan itu dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya, ucap dari Hun Yuantian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa dalam diri kita akan benar-benar habis. Setidaknya kita perlu istirahat cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar lainnya pecah selama periode waktu ini, kita tidak akan bisa lagi ikut campur, ucap lelaki tua kurus yang dengan marah memplototi Hun Yuantian. Lalu dia berbalik ke 2 lainnya dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia begitu saja. Kita akan tetap melepaskan formasi dan mencoba untuk memusnahkan pasukan aliansi. Selama klan Hun mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tuze dan membukanya, kepala klan akan bisa maju ke kelas Daodi yang legendaris. Pada saat itu tidak akan sulit jika dia benar-benar ingin menghidupkan kita semua kembali," ucap seseorang tetua kurus. 2 dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. "Baiklah kalau begitu. Hun Yuantian, kenapa kamu tidak berada di posisimu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku harusnya tidak mengizinkanmu untuk mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang kita tidak hanya gagal menyelamatkannya, tetapi kamu telah merusak rencana besar klan Hun. Kalau saja kamu bukan seseorang veteran klan Hun, aku pasti sudah membunuhmu sekarang," ucap pria tua itu. Hun Yuantian mengerti bahwa dia benar-benar telah membuat kekacauan besar kali ini. Oleh karena itu dia tidak akan mengatakan apa-apa meskipun sangat marah. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbalik, lalu tubuhnya berkelebat dan dia muncul di satu sisi langit. Aura mematikan yang padat meletus dari telapak tangannya. Setelah itu auranya terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut. Dalam gelap telah terbungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura maut mengikis semua kehidupan di dalamnya. "Xiaoyan, begitu aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita," ucap dari Hun Yuantian. "Ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris. Aku tidak menyangka bahwa klan Hun bahkan bisa menggunakan ini," ucap dari Li Ying. Yan Zin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki muka serius saat mereka melihat aura mematikan menyebar di sekitar mereka. Ini sulit, alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu aura maut ini bisa mengisolasi penyelidikan spiritual apapun. Jika kita menyerang sembarangan, itu hanya akan membuat kekuatan kita cepat habis, ucap dari Yan Zin. Namun kita juga kemungkinan besar akan mati jika kita terus tetap di sini, ucap dari Gu Dao. Kepala klan Guyuan kemungkinan telah ditahan oleh Hun Tiandi. Kemungkinan akan sulit baginya untuk membantu kita saat ini, ucap dari Pri Huoling dari klan Yan. Suara angin yang sedikit menderu tiba-tiba muncul dari dalam aura maut. Banyak tombak hitam yang mengandung aura kematian yang ditembakkan dari sekte mereka. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi sedikit panik. Pertahanan doki mereka tidak dapat banyak berguna saat ini. Tombak hitam menembus beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang yang busuk. "Brengsek," ucap dari Ye. Mereka siap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini ketika aura maut di depan mereka tiba-tiba bergerak. Lalu sebuah gerbang hitam besar muncul dalam sekejap. "Jangan menyerah, ini aku," ucap dari Xiaoyan. Tentara aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Namun suaranya yang terdengar sangat familiar. "Xiaoyan," ucap dari Li Ying. "Ikut aku, dunia kematian ini mungkin misterius, tetapi aku telah berhasil merebut salah satu gerbang keheningan mematikan yang mereka gunakan untuk membangun formasi.
Oleh karena itu formasi ini tidak akan lengkap. Kita bisa menyerang dari bagian terlemah formasi ini, ucap dari Xiaoyan. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar ini. Ayo pergi, ucap dari Xiaoyan. Dia dengan cepat menjentikan jarinya dan gerbang keheningan mematikan yang besar terbang keluar. Lalu gelombang kekuatan hisap meletus. Aura maut di sekitarnya benar-benar diserap olehnya. Tentara aliansi dengan cepat merasa bahwa tekanan pada mereka telah sangat berkurang setelah aura maut berhenti mengikis mereka. Doki yang perlahan beredar di dalam tubuh mereka juga dengan cepat pulih. Anak kecil ini benar-benar hebat. Dia bahkan mampu merebut gerbang keheningan yang mematikan ini, ucap dari Li Ying, Yanjin, Gulei, dan yang lainnya sangat senang melihat pemandangan ini. Para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Tubuh Xiaoyan melintas dan muncul di langit. Little Yi juga muncul di bahunya. Karena jiwa Xiaoyan telah melangkah ke negara Di, aura Little Yi juga menjadi menakutkan. Little Yi meludah saat dia muncul. Fiery Lotus Demon Flame melesat ke segala arah. Api itu menembaki pasukan klan Hun yang menghalanginya. Tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel. Sosok besar 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang bumi menyapu dengan liar ke seluruh tempat seperti badai. Wow! Setelah itu penghalang tak terlihat yang tampak redup muncul dari jarak dekat di depan pasukan aliansi. Tampaknya ada sosok yang mengambang di balik penghalang itu. Sosok itu adalah Hun Yuantian, kepala klan Li Ying dan Yanjin. Serang bersama-sama dan hancurkan ruangan ini, ucap dari Xiaoyan. Li Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakan dari Xiaoyan. Doki ke segala arah melonjak dan beberapa serangan mengerikan segera dilepaskan. Akhirnya serangan itu menabrak penghalang. Dadedok, buar! Penghalang tidak terlihat gemetar menghadapi serangan oleh beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retak. Pertahanan itu pun meledak dengan suara yang keras. Buar! Aura maut di sekitar tempat itu dengan cepat menyebar dengan hancurnya penghalang tak terbentuk itu. Wajah 3 leluhur klan Hun memucat saat dunia kematian hancur. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Mereka sadar bahwa rencana untuk memusnahkan aliansi hari ini telah gagal. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini bakal seru sekali bro. Ini paling selesai BTTH ini 2 harian lagi bro. Besok, lusa mungkin kelar bro. Kalau gua upload konsisten upload terus 3 episode, 4 episode, bahkan kayaknya 2 hari lagi juga kelar ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita BTTH ini, kalian bisa like, share, dan bagikan ke grup-grup, dan itu udah cukup sangat membantu banget buat gue ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.